Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifati Uzma, NIM 19121153 dari kelas 3A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pra-proposal saya yang berjudul Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Gastritis pada Remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap. Dengan dosen pengampu yaitu Nurse Leni Sastra SKEP MS. Latar belakang dari penelitian ini, gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Tanda-tanda khas peradangannya adalah anoreksia, perasaan penuh atau tidak nyaman di epigastrium, mual, serta mual dan muntah. Pola makan adalah cara atau upaya mengatur jumlah dan jenis makanan melalui informasi visual, antara lain menjaga kesehatan, status gizi, mencegah atau membantu pengobatan penyakit. Masa remaja merupakan tahap antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Periode ini biasanya dimulai pada usia 14 tahun untuk anak laki-laki dan 10 tahun untuk anak perempuan. Pada masa remaja ini banyak remaja yang mengalami perubahan, antara lain perubahan fisik mengenai pertumbuhan dan kematangan organ produksi, perubahan intelektual, perubahan komunikasi, dan perubahan kematangan pribadi termasuk emosi. Oleh karena itu, peneliti memilih remaja karena pada usia ini banyak yang umumnya menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, kurang memperhatikan makanan yang dikonsumsi, baik pola makan maupun jenis gizinya. Pemberian makanan yang bervariasi juga sangat penting karena memberikan variasi makanan yang kurang menarik dapat menimbulkan kebosanan, sehingga mengurangi nafsu makan dan menyukai makanan siap saji. Berdasarkan bahaya komplikasi yang ditimbulkan dan prevalensi dari gastritis, peneliti ingin mengetahui hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitiannya yaitu apakah ada hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap. Yang kedua, mengidentifikasi pola makan seperti frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan pada remaja di SMA 1 Sungai Tarap. Manfaat pada penelitian ini yaitu penelitian tentang hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi tenaga kesehatan atau perawat sebagai salah satu pencegahan terjadinya gastritis pada kalangan remaja dan mengetahui bagaimana pola makan yang baik agar terjadi penurunan gastritis pada remaja sehingga dapat meningkatkan kesehatan remaja dan standar asuhan keperawatannya. Konsep gastritis. Yang pertama yaitu definisi gastritis. Gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung yang bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Tanda-tandanya seperti anoreksia, perasaan penuh atau tidak nyaman di epigastrium, serta mual dan muntah. Etiologi gastritis ini ada beberapa penyebab yang menyebabkan seseorang mengalami gastritis, antara lain penggunaan bahan kimia seperti acetaminophen, aspirin, dan steroid kortikosteroid. Selanjutnya yaitu klasifikasi gastritis. Gastritis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gastritis akut, adalah peradangan parah pada mukosa lambung pada permukaan mukosa lambung dengan lesi erosif. Yang kedua, gastritis kronis, adalah inflasi lambung dalam jangka waktu yang lama dan dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori. Selanjutnya itu tanda dan gejalanya yang sering muncul seperti bersendawa atau cekukan, tenggorokan panas, mual, perut terasa diremas-remas, muntah, tidak nafsu makan, sering keluar keringat dingin, penurunan berat badan, perut bagian atas terasa tidak nyaman, lambung terasa penuh, kembung, cepat kenyang, dan perut sering bunyi.
Selanjutnya itu komplikasi gastritis ini, yaitu perdarahan dari saluran cerna bagian atas berupa muntah darah dan melena. Perdarahan yang banyak dapat menyebabkan shock hemoragik yang dapat menyebabkan kematian dan bisul. Selanjutnya konsep pola makan, yaitu pola makan adalah cara atau perilaku yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memilih menggunakan bahan makanan dalam konsumsi pangan setiap hari, yang meliputi frekuensi makan, porsi makan, dan jenis makan yang berdasarkan faktor-faktor sosial budaya di mana mereka hidup. Macam-macam pola makan ini ada 3. Yang pertama itu frekuensi makan, yang kedua ada jenis makanan, yang ketiga ada porsi makan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pola makan seperti faktor genetik, faktor psikososial, lingkungan, sosial, kultural, individu, psikis, kesehatan, perkembangan keluarga, pendapatan keluarga, makanan keluarga, faktor keadaan biologis, umur, faktor aktivitas, dan faktor aktivitas fisik, serta faktor pertumbuhan. Selanjutnya yaitu kerangka teorinya. Yang pertama itu faktor resiko gastritis seperti pola makan, Helicobacter pylori, terlambat makan, dan makanan pedas sehingga menyebabkan gastritis. Dari penyebab gastritis ini dapat diatasi dengan 2 cara. Yang pertama terapi farmakologis seperti antibiotik, analgesik, antipiretik, dan larutan elektrolit. Sedangkan terapi non farmakologisnya yaitu yang pertama, makan teratur atau tidak terlalu cepat, mengurangi makan makanan yang pedas, hindari merokok, minum kopi atau alkohol, dan kurangi stres. Kerangka konseptualnya yaitu menjelaskan dari teori tersebut, maka peneliti menentukan kerangka konsep pada penelitian ini untuk mempermudah peneliti menentukan arah pelaksanaan penelitian dengan menghubungkan variabel-variabel yang terlibat. Pola makan ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti faktor genetik, lingkungan, psikososial, kesehatan, perkembangan, sosiokultural, psikis, keluarga, faktor individu, biologis, aktivitas fisik, pertumbuhan, umur, aktivitas, dan keadaan. Selanjutnya hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu ada hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja di SMA 1 Sungai Tarap. Yang kedua, tidak ada hubungan pola makan dengan kejadian gastritis pada remaja di SMA 1 Sungai Tarap. Selanjutnya yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu survei analitik dengan desain deskriptif korelasi menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana seluruh variabel yang diamati diukur pada saat penelitian berlangsung. Di mana variabel bebasnya yaitu pola makan dan variabel terikat terjadinya gastritis akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu remaja kelas 11 di SMA 1 Sungai Tarap. Sedangkan sampelnya yaitu sebagian dari objek yang diteliti yang dapat mewakili seluruh populasinya. Selanjutnya itu teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil sebagian jumlah sampel yang diinginkan secara acak. Variabel dan definisi operasionalnya. Variabel dalam penelitian ini, variabel independennya adalah pola makan dan variabel dependennya adalah kejadian gastritis. Variabel dependen ini variabel yang dapat diamati dan didukung untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Definisi operasionalnya yaitu uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner untuk pola makan dan kuesioner untuk gastritis. Setelah pengisian kuesioner ini, selanjutnya akan dilakukan penilaian. Lokasi penelitiannya yaitu di Jorong Kotohili, yang tepatnya di SMA 1 Sungai Tarap. Selanjutnya, etika penelitiannya yaitu ada autonomi, non-maleficence, justice, dan beneficence. Selanjutnya yaitu pengolahan datanya ada editing, coding, scoring, dan tabulating.
Baiklah, terima kasih. Sekianlah presentasi pra-proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan pembacaannya saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.